Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian semua cuy? Para manusia-manusia berjiwa mulia yang rajin menabung dan tidak sombong. Dan kali ini kita akan membahas salah satu requestan dari subscriber setia Mimin juga nih. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi dan drama? Karena kali ini kita akan membahaskan anime yang berjudul Senkano Mishin Ranai Uchi no Kichigumi Jinsei Season 2-nya cuy. Yang belum nonton season 1-nya silahkan langsung cek aja di deskripsi ataupun kolom komentar. Pasti udah kita sematkan siapkan untuk kalian semuanya lah. Sebelumnya diceritakan Seiichi Hiragi yang adalah siswa SMA yang memiliki kelebihan berat badan. Seiichi ini sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena tampak seperti pecundang. Suatu hari, seluruh sekolahnya tiba-tiba dipindahkan ke dunia pedang dan sihir mirip di video game. Si MC hampir saja lolos dari teleportasi ini berkat pemikiran cepatnya untuk bersembunyi. Namun ia tertangkap oleh dewa yang melakukan pemindahan itu. Seiichi tertangkap saat sang dewa tengah menghapus semua bukti ketika keberadaan manusia-manusia ini yang akan dipindahkan ke isekai. Sehingga Seiichi secara tidak sengaja memakan buah evolusi. Tidak hanya penampilan fisiknya saja yang berubah, tetapi juga kehidupannya sebagai sosok ideal yang sukses pun baru dimulai. Nah, kalau kalian udah gak sabar seperti apa kelanjutan ceritanya cuy, seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada Seiichi dan Desta yang berada di dunia keputusasaan. Lalu Seiichi bertarung dengan Desta. Terlihat Desta ini lebih unggul dibandingkan Seiichi. Seiichi kewalahan saat melawan Desta. Di sela pertandingan, Desta menusuk perut Seiichi dengan sabitnya. Sontak saja Seiichi kesakitan. Kemudian Desta pun mau mengakhiri hidup Seiichi. Akan tetapi, Sarya tidak tinggal diam dan menghentikan aksi Desta itu. Lalu Sarya berubah wujud dalam wujud gorila menyerang Desta. Namun tidak satupun pukulan Sarya yang mengenai Desta. Kemudian Desta berkata Sarya dalam bentuk gorila ini sangatlah jelek sekali. Gorila no Sarya-kun wa hontou ni minikui na. Setelah itu Desta mengeluarkan kekuatan angin yang membuat Sarya kewalahan. Akibat serangannya itu, Sarya merasa sangat lemas. Lalu Desta menusuk tubuh Sarya. Tidak lama kemudian, Sarya terjatuh ke tanah. Kemudian Seiichi berusaha bangkit mendekati Sarya. Lantas terjadilah adegan romantis antara sepasang kekasih. Tiba-tiba Seiichi terbangun dari mimpinya dan bergumam kalau Sarya ini dalam wujud gorila terlihat menawan. Melihat keanehan Seiichi, teman-temannya pun merasa heran. Tidak lama kemudian sampailah Seiichi di Akademi Sihir Bardabor. Seiichi and the gang terkagum-kagum dengan suasana wilayah di akademi. Kemudian di ruangan kerja, Pak Bana mengatakan kalau di Akademi Sihir Bardabor terdapat kandidat prajurit dari Kekaisaran Kaiser. Lalu mereka berpotensi, tetapi murid lama akademi tidak menyukai kehadiran Kanazuki and the gang. Pak Bana sendiri ini tidak ingin para murid lama akademi bersitegang dengan Kanazuki dan kawan-kawan.
sebab takut akan memicu amarah dari kekaisaran kaisar. Lalu masalah lainnya pun terdapat para murid akademi yang bermasalah berada di kelas F. Untuk itulah Pak Bana ingin Seichi mengajar para murid kelas F. Kemudian Pak Bana memberitahu bahwa Seichi akan menjadi wali kelas dan Origa berperan sebagai asisten. Sementara itu, Artoria akan menjadi guru sains. Kalau Lulune dan Saria berperan sebagai murid. Tidak lama kemudian, datanglah Beatrice ke ruangan Kepsek, mempertontonkan kekejamannya terhadap Pak Bana. Sontak saja, Seichi sangat takut atas sikap dari Beatrice. Beatrice ini juga memarahi Pak Bana yang sudah lari dari tugasnya. Terpaksa Pak Bana harus menangani banyak berkas. Namun tidak akan mesum Pak Bana membuat Beatrice mengajarnya. Lagi-lagi, Seichi sok takut kalau dia diperlakukan serupa. Setelah itu, Beatrice mengajak Seichi dan kawan-kawan menuju ke ruangan kelas F. Di perjalanan, Beatrice meminta maaf telah memperlihatkan sikap kasarnya itu. Lalu Lulune yang maniak makan bergegas pergi ke kantin. Sementara itu, Kanazuki merasakan kalau Seichi telah berada di sekolah. Sebab Kanazuki bisa mencium aroma bau tubuhnya Seichi. By the way cuy, Kanazuki ini adalah teman masa kecilnya Seichi. Sedangkan Seichi and the gang telah sampai di ruangan kelas F. Seichi masuk ke dalam kelas dan terkaget-kaget sama suasana di kelas F. Namun Seichi memberanikan dirinya untuk mengajar para murid bermasalah. Kemudian suasana pun di sana menjadi amat canggung. Karena para murid terkesan amat cuek bebek pada Seichi. Di suasana yang tegang itu, mendadak para murid kelas F bersikap aneh, membuat Seichi shock. Di sisi lain, terlihat Pik yang sedang berjalan dengan Helio melalui bola kristal. Di mana Pik dan Helio ini tengah merencanakan kehancuran dunia. Karena kedua penjahat tersebut akan membangkitkan Dewa Iblis dari tidur panjangnya. Lantas Pik amat bahagia, tidak sabar menantikan peristiwa besar tersebut. Karena Pik tidak menyetujui aliansi bangsa iblis dengan bangsa manusia. Namun tidak ada satupun pihak dari kerajaan iblis yang mau mendengarkannya. Di tengah pembicaraan Pik dan Helio, muncullah sosok dua orang dari pengikut sekte Dewa Iblis. Lalu Pik terjerat oleh tali yang membelenggu dirinya. Sehingga Pik amat kesal dengan tingkah Demeleus dan Anggulia. Kemudian Demeleus dan kawan-kawan berkata kalau misi itu akan mereka ambil alih. Orang rendahan seperti Pik tidak bisa dipercaya untuk menjalankan misi. Selesai mengatakan hal itu, Demeleus and the gang pun meninggalkan gua. Sementara Pik teriak minta dilepaskan. Namun dua pengikut sekte Dewa Iblis terus mengabaikan Pik. Sedangkan keduanya tengah asyik mengobrol soal pembantaian warga Akademi Sihir Bardabor yang nantinya akan mereka lakukan. Selanjutnya Agnos mendekati Seichi dengan tatapan sangar. Sehingga Seichi merasa risih terhadap Agnos. Tidak lama kemudian datanglah Beatrice yang memperingati Agnos. Bahkan Beatrice memberi pelajaran keras pada Agnos. Dalam sekejap, Agnos berada di tempat duduknya. Seichi melihat kekuatan dan keganasan Beatrice dan ikutan takut. Setelah itu, Beatrice memperkenalkan Seichi sebagai wali kelas F yang baru. Sementara Origa adalah asistennya Seichi. Lalu Saria mengenalkan dirinya sebagai siswa baru kelas F. Melihat kecantikan Saria, Agnos langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Tanpa rasa segan, Agnos mengakui perasaannya. Akan tetapi, Saria dengan tersenyum menolak Agnos mentah-mentah. Agnos jadinya mewek sendiri mendapat penolakan dari sang pujaan hati. Tanpa sadar, Saria mempertunjukkan bentuk gorilanya. Membuat Beatrice dan para murid kelas F auto terkejut. Sehingga Seichi dan Origa membawa Saria keluar dari kelas sembari mengatakan kalau itu hanyalah sihir. Setelah itu perkenalan masing-masing murid kelas F. Saat acara perkenalan, Seichi terkaget-kaget mengetahui tingkah aneh para siswa.
Sontak saja Seiichi merasa kelas F ini dipenuhi oleh murid-murid yang aneh. Selesai acara perkenalan, Beatrice membagikan hasil ujian masing-masing siswa kelas F, di mana Agnos mendapatkan nilai 0 dan murid lainnya memperoleh nilai yang sempurna. Lantas Agnos kesal mengapa dirinya selalu bernilai jelek. Kemudian teman-temannya mengomeli Agnos dan tidak menjawab soalnya dengan benar. Karena kesal sama ocehan itu, Agnos pun mengajak Brut untuk berkelahi. Akan tetapi, Beatrice langsung menegur keributan siswa kelas F. Sontak saja kegaduhan pun tak terelakkan. Lagi-lagi Saria mengeluarkan bentuk gorilanya, menyebabkan Beatrice dan para murid kelas F auto terkaget-kaget. Terpaksa Seiichi dan Origa membawanya keluar kelas. Setelah itu Seiichi memperingatkan kalau Saria ini tidak boleh memperlihatkan bentuk gorilanya. Sementara itu di dalam kelas, para murid bertanya apakah sihir bisa bertransformasi bentuk. Dengan kebingungan Beatrice menjawab iya. Lalu Beatrice pun meminta Seiichi melakukan sesi kelas khusus. Sehingga dalam sesi tersebut Seiichi akan mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Jadi para murid bergegas menuju ruangan latihan. Di tengah perjalanan Agnos and the gang berbicara soal Seiichi. Namun mereka tidak mengetahui apapun dan bertanya pada Saria. Ketika ditanya apa hubungannya dengan Seiichi, secara santuy Saria mengatakan mereka adalah pasangan. Awalnya Agnos dan kawan-kawan menganggap biasa-biasa aja. Namun pada akhirnya mereka terkaget karena statement dari Saria. Mengetahui sang idaman memiliki hubungan spesial dengan Seiichi, Agnos patah hati dan berlari meninggalkan teman-temannya. Kemudian Helen bertanya sejauh mana kekuatan Seiichi kepada Saria. Saat Saria mengatakan Seiichi ini adalah seseorang yang OP, Helen jadi kesel sendiri. Sementara Seiichi and the gang menemui Bana di kantor. Lalu Seiichi mengatakan kalau sebenarnya siswa kelas F bukanlah orang bermasalah. Namun siswa kelas F ini memiliki keunikan. Origa juga menyetujui pendapat Seiichi. Setelah itu Beatrice dan Pak Bana memberitahu bahwa murid kelas F mendapat julukan murid tertinggal. Karena ada alasan di balik sebutan itu. Sedangkan Saria and the gang tiba-tiba dihampiri oleh murid kelas S. Salah satu di antara mereka merupakan kakaknya Brut yang bernama Tera. Dengan songongnya Tera menghina para murid kelas F. Lantas hendak bertarung dengan Tera. Akan tetapi Brut dan Beado menghentikan tindakan Agnos. Ketika memandang Saria, Tera langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Secara percaya diri, Tera mengajak Saria berkencan. Spontanitas saja Saria menolaknya, membuat Tera syok. Selama ini tidak ada wanita yang mampu menolak pesona dan kekayaan Tera. Namun Saria berbeda, membuat Tera semakin bersemangat. Lagi-lagi Tera mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi Saria mengatakan kalau Tera ini tidak sebanding dengan Seiichi dari segi apapun. Sontak saja Tera langsung down sekaligus kesal. Kemudian Tera menyudahi obrolannya dan bergegas pergi dari sana. Tak lama kemudian, Seiichi datang ke ruangan latihan berpapasan dengan Tera. Lantas Tera memperlihatkan wajah tidak senangnya. Setelah itu, Seiichi meminta latihan kemampuan yang segera akan dimulai. Lalu Agnos mengajukan diri duluan. Namun Helen mencegahnya sebab dia yang harus bertanding. Tidak mau ribut sama Helen, Agnos mempersilahkan temannya itu untuk maju duluan. Sehingga dimulailah latihan tanding antara Helen dan Seiichi. Helen menyerang Seiichi terus-menerus. Akan tetapi Seiichi mampu menghindari setiap serangan. Lantas Seiichi berhasil mengempaskan Helen. Melihat Helen yang penuh kebencian membuat Seiichi keheranan. Mengapa sang murid begitu antusias untuk melukainya? Di sisi lain nampak dua pengikut sekte Dewa Iblis sedang berbicara. Mereka membahas penyerangan terhadap Akademi Sihir Berdebor. Kedua pengikut sekte Dewa Iblis saling membuat taruhan. Siapa di antara mereka yang lebih banyak membunuh?
Saat mengetahui keberadaan dari Pak Bana, Anggulia sangat senang. Tidak sabar beradu kekuatan dengan Pak Bana. Di tengah perbincangan, kedua pengikut sekte Dewa Iblis saling menyindir merasa dirinya lebih hebat. Selanjutnya Helen mengeluarkan jurus pedang kembarnya. Terlihat badai akan mendera Seichi. Tiba-tiba Helen terjatuh dari atas dan langsung berada di dalam gendongan Seichi. Helen sangat kesal kalau dia telah gagal. Karena sedang digendong oleh Helen, jadinya malu. Sehingga Helen pun menampol wajah Seichi. Lalu Seichi tergeletak di lantai, menahan rasa sakit di wajahnya. Setelah itu Agnos hendak maju di pertandingan kedua. Akan tetapi berat meminta Agnos dan Beado bertanding bersama-sama melawan Seichi. Lalu Seichi bersedia berhadapan dengan 3 muridnya itu sekaligus. Kemudian terjadilah perkelahian antara Seichi dan Agnos and the gang. Walau diserang secara bersama-sama, Seichi mampu menghindar. Setelah itu Agnos dan kawan-kawan menyerang Seichi dari berbagai arah. Lantas Seichi mampu menahan senjata Agnos maupun Beado menggunakan kedua tangannya. Sementara pedang brut Seichi tahan memakai giginya. Secepat kilat Seichi terbang ke udara dan mengeluarkan kekuatannya melibas geng Agnos sekaligus. Serangan Seichi pun bergema di seluruh bangunan akademi. Sampai Pak Bana merasakan guncangan tersebut. Kini Agnos, Brut, serta Beado kalah telak. Lantas 3 besti menangis sedih sebab di pertandingan mereka tidak dapat memakai sihir. Ketiganya mengoceh kalau saja mereka bisa sihir, kemungkinan bisa menang. Namun kenyataannya begitu kejam. Walaupun para murid kelas F belajar di akademi sihir, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menggunakan sihir. Di sela tangisan para murid kelas F, Seichi teringat dirinya yang dahulu sering dirundung. Apalagi Seichi tidak ada kekuatan sama sekali. Seichi selalu dikucilkan dan dihina. Mengingat itu semua, Seichi dapat merasakan penderitaan para murid kelas F. Lalu Seichi membuka mata dunianya melihat ada rantai yang membelenggu di dalam tubuh para murid kelas F. Berdasarkan penglihatan tersebut, Seichi tahu alasan keempat muridnya yang tidak pandai sihir. Kemudian diperlihatkan flashback saat Beatrice mengatakan kalau para murid kelas F mendapatkan julukan murid yang tertinggal karena mereka tidak bisa sihir. Sehingga Seichi memakai sihir pelepas belenggu agar rantai di dalam tubuh Agnos and the gang dapat terputus. Selagi Seichi berusaha melepas rantai, dia harus mengalami peristiwa Lincoln. Sontak saja Seichi amat kesal di saat genting harus bertemu dengan Mr. Lincoln. Bahkan Seichi diperdengarkan ocehan aneh mengenai sihir pembuka belenggu. Meski demikian, Seichi mampu menyelamatkan keempat muridnya. Sehingga setiap murid kelas F merasakan sensasi dari tubuh mereka. Kemudian Helen merapalkan mantra sihir dan terciptalah bara api. Begitu pula dengan Beado yang mampu meretakan lantai. Lalu Beado membimbing Brut untuk merapalkan mantra air. Setelah mencoba beberapa lama, Brut berhasil mengeluarkan air bah. Namun aliran air malah membasahi tubuh Brut sendiri. Entah kenapa Seichi jadi dejavu dengan adegan Brut. Kemudian Brut juga mengarahkan Agnos untuk merapalkan sihir api. Akhirnya Agnos bisa, tetapi jambulnya terbakar. Untuk mengatasi rambut Agnos, Brut menyiram air buah. Bersamaan dengan padamnya api, Agnos menjadi basah kuyup. Tiba-tiba Helen menjadi tertawa gembira. Sebab Helen dan kawan-kawan sudah bisa memakai sihir yang selama ini mereka impikan. Melihat keberhasilan murid-muridnya, Beatrice sangat bahagia. Tugas membuat para murid kelas F dapat memakai ilmu sihir. Karena telah sukses dilakukan oleh Seichi. Sehingga para murid kelas F berubah sikap tidak senang terhadap Seichi dan menjadi rasa hormat. Saria dan Origa turut senang atas keberhasilan Seichi menyelamatkan kehidupan suram para murid kelas F. Sementara Kanazuki masih mencari keberadaan Seichi. Karena baunya Seichi terdapat pada tubuh Artoria.
Kanazuki mengendus-endus layaknya seekor guguk. Sontak saja tindakan Kanazuki menyebabkan Artoria sangat risih. Lantas Kanazuki pun mempertanyakan mengapa bau Seichi ada pada Artoria. Artoria kebingungan sama pertanyaan Kanazuki. Setelah itu, Kanazuki melanjutkan pencariannya. Sampailah Kanazuki di tempat Lelune. Kemudian Kanazuki mulai mengendus-endus Lelune yang lagi asik makan kue. Lagi-lagi, Kanazuki ini merasa heran mengapa bau Seichi ada pada tubuh Lelune. Sedangkan Seichi and the Gang pergi ke kantin. Seichi takjub melihat hidangan di kantin, semuanya terlihat begitu lezat. Kemudian Artoria memarahi Lelune makan sambil bicara. Dari kejauhan Kanazuki melihat punggung Seichi. Lantas Kanazuki berteriak memanggil Seichi. Saat Seichi menoleh, Kanazuki langsung memeluknya. Tindakan Kanazuki membuat para selir Seichi pada terkaget-kaget. Sementara kedua pengikut sekte Dewa Iblis menghipnotis para penjaga untuk membuka gerbang. Karena telah terpengaruh, kedua penjaga menuruti perintah dari si Anggulia. Setelah itu, kedua pengikut sekte Dewa Iblis memasuki wilayah Akademi Sihir Berdabur. Selanjutnya, Artoria mengajar Seichi karena memiliki wanita lain selain dirinya dan Saria. Kemudian Beatrice menghentikan tindakan Artoria. Namun Seichi keburu babak belur. Setelah itu terjadilah pertempuran antara Artoria, Lelune, dan Origa dengan Kanazuki. Masing-masing menjelaskan status hubungan mereka dengan Seichi. Di tengah pergelutan itu, muncullah Saria yang memiliki status yang lebih tinggi. Aura dari Saria ini mengalahkan Kanazuki hingga terkapar. Bergegaslah Seichi membantu Kanazuki. Di ruang pertemuan, Kanazuki menjelaskan bahwa dia ini adalah teman masa kecilnya Seichi. Di mana saat masih kecil, Seichi selalu melindunginya dari rundungan. Saat bermain ayunan, Kanazuki bertanya, di mata Seichi dirinya itu seperti apa? Lalu Seichi berkata, dia senang melihat sosok Kanazuki yang seperti itu. Sontak saja, jawaban Seichi membuat Kanazuki sangat bahagia. Walau Seichi telah kehilangan orang tuanya, dirinya tetap saja selalu tersenyum. Sehingga Kanazuki keheranan. Ketika di sekolah demi melindungi Kanazuki, Seichi sering dirisak oleh teman-temannya. Kala itu Kanazuki tidak bisa berbuat banyak. Lantas Seichi pun memperlihatkan wujud aslinya itu sebelum memakan buah evolusi. Sontak saja Saria and the Gang auto kaget. Lalu Seichi mengatakan kalau dia dan Kanazuki ini berasal dari tempat lain. Namun kini Seichi dan Kanazuki terdampar di isekai. Lantas Artoria bertanya-tanya, dirinya belum mengerti maksud dari ucapan Seichi itu. Kemudian Seichi melanjutkan perkataannya, bahwa dirinya sebenarnya ini sangat jelek, gendut, dan bau. Bahkan Seichi tidak sekuat seperti Saria pikirkan. Perubahan yang sekarang ini berkat Seichi memakan buah evolusi. Lalu Saria berkata, mau bagaimanapun Seichi, dirinya tetap akan menerimanya. Kemudian Saria berubah dalam bentuk gorila. Walau dirinya adalah seseorang gorila, Saria tetaplah Saria. Begitu pula dengan Seichi. Tak lama Artoria dan kawan-kawan juga menyambut sosok Seichi yang sebenarnya. Mereka tidak mempermasalahkan, sebab Seichi telah menerima Artoria and the Gang apa adanya. Terjadilah adegan baper-baperan Seichi beserta para selirnya. Sontak saja, Kanazuki merasa lega. Seichi dikelilingi oleh para teman baik. Lalu Seichi berkata, perubahan dirinya ke arah lebih baik. Kanazuki juga terlibat di dalamnya. Mendengar hal itu, Kanazuki pun ikut terharu. Kemudian Kanazuki meminta Seichi untuk menjauhinya. Sebab Kanazuki tidak ingin Seichi tertimpa masalah akibat berteman dengannya. Menurut Lelune dan kawan-kawan, Seichi bisa mengatasi masalah tersebut. Saat melihat gelang Kanazuki, Origa menjadi teringat kejadian mengerikan ketika di penjara. Sewaktu Seichi menatap gelang Kanazuki, dirinya langsung memeriksa. Ternyata gelang Kanazuki adalah gelang budak. Tiba-tiba saja, amarah Seichi memuncak. Seiring dengan teriakan Seichi, akademi dan tempat lainnya pun ikut bergema.
Para murid akademi pada kesakitan dan pingsan. Bahkan gelang budak juga hancur berkeping-keping. Lalu di dunia lain, Seichi hendak dimakan oleh bayangan hitam. Namun Sarya segera menyadarkan Seichi. Tidak lama kemudian, Seichi kembali normal. Para selir Seichi mendekati Seichi dan memeriksa keadaannya. Setelah itu Seichi membantu Kanazuki. Saat sadar, Kanazuki diberitahu oleh Seichi bahwa gelang yang dipakainya ini merupakan gelang perbudakan. Apabila tidak dilepaskan segera, gelang itu akan mengendalikan si pemakai sepenuhnya. Untungnya gelang budak telah hancur. Tiba-tiba, Pak Bana datang memberitahu bahwa kekaisaran kaisar ingin menguasai dunia. Sehingga kaisar pun mau menghentikan penyatuan kerajaan Wimbledon dan kerajaan iblis. Makanya kaisar mau menghancurkan Wimbledon maupun kerajaan iblis. Lalu Pak Bana meminta Seichi and the Gang untuk tidak memberitahu masalah itu kepada murid Akademi Bardabor. Setelah Pak Bana pergi, Kanazuki mengatakan kalau dia ingin melakukan peran baru, yaitu menjadi kakak perempuannya Seichi. Sontak saja Seichi terkaget sama ucapan dari Kanazuki itu. Sementara itu, kedua pengikut sekte Dewa Iblis telah ngeteh bareng. Mendadak helium muncul di dalam teh mereka. Sontak saja, kedua pengikut sekte Dewa Iblis terkejut. Lalu helium meminta kedua pengikut sekte Dewa Iblis itu segera melaksanakan aksi untuk membuat kekacauan di akademi. Sebab tindakan keduanya akan memicu kelahiran Raja Iblis baru. Tanpa sadar, kedua pengikut sekte Dewa Iblis pun meminum teh mereka. Setelah meneguk teh tersebut, kedua pengikut sekte Dewa Iblis merasa ingin muntah. Sebab mereka baru mengingat kalau helium menampakkan wajahnya di air teh. Sehingga kedua pengikut sekte Dewa Iblis akan menjadi histeris. Selanjutnya, para murid kelas F meminta Seichi melatih mereka sepulang sekolah. Menurut Seichi, murid-muridnya sudah mahir dalam sihir. Jadi tidak perlu terlalu keras memaksakan diri. Akan tetapi, para murid bersikeras ingin dilatih oleh Seichi. Sehingga Seichi bersedia untuk mengajari mereka mengasah kemampuan. Setelah pelajaran usai, Seichi membawa para muridnya ke ruang pelatihan. Kemudian, para murid kelas F menyerang Seichi. Namun usaha mereka sia-sia saja. Seichi dapat mematahkan semua serangan. Meski demikian, Seichi merasakan keanehan pada tubuhnya. Hal itu pernah Seichi rasakan ketika bertarung menghadapi Helen pada sesi kelas khusus. Di sela latihan, Terra and the Gang mampir mengganggu latihan Agnos dan kawan-kawan. Lantas Helen mengeluarkan pedangnya hendak menyerang Terra. Namun Beadew mencoba menahan Helen. Melihat kedua pedang itu, Terra tahu kalau Helen berasal dari kerajaan Belaxia. Lantas Terra melontarkan cacian. Kemudian Berat menghampiri Terra, mengatakan kalau mereka akan menghadapi kelas S. Lantas Terra mengejek kalau lawannya itu adalah Seichi, pria yang dipuja-puja oleh Sarya. Lalu Sarya mengatakan kalau Seichi ini adalah pasangan sempurnanya. Sontak saja Terra ingin beradu kekuatan siapa yang lebih jago dirinya ataupun Seichi. Namun Berat mengatakan lawan Terra bukanlah Seichi, melainkan para murid kelas F. Berat juga memberitahu semenjak mereka bertemu Seichi, tidak ada namanya hal yang mustahil. Asalkan bersungguh-sungguh, mereka pasti bisa menggapainya. Lantas Terra menantang keyakinan Berat dan kawan-kawan pada saat pertandingan antar kelas berlangsung. Setelah itu Terra pergi meninggalkan ruangan latihan. Kemudian Berat and the Gang melanjutkan latihannya. Selama berhari-hari, Berat dan kawan-kawan mendapatkan pelatihan keras dari Seichi. Selesai latihan, geng Berat membersihkan diri mereka. Kemudian Berat penasaran dengan wajah di balik topeng Beadew. Menurut Berat, kemungkinan Beadew ini berwajah sangat tampan. Kalau pikiran Agnos, Beadew memang berwajah beruang. Lantas Beadew ini membuka topengnya. Benar saja, Beadew memakai penutup wajah beruang di balik topengnya. Tidak lama kemudian datanglah Seichi yang ikut nimbrung. Ketika melihat Seichi, Berat dan kawan-kawan auto takjub. Kemudian Sarya dalam wujud gorilanya menyemangati Helen dan kawan-kawan.
Keesokan harinya, Pak Bana menyatakan bahwa pertandingan antar kelas sudah siap dilakukan, di mana lomba dimulai dari pertarungan kelas S melawan kelas F. Setelah itu, Tera siap melawan Berat. Sementara itu, Seichi masih di toilet sedang melakukan ritual panggilan alam yang tidak kunjung selesai. Lantas Sarya dan Origa mengingatkan Seichi bahwa pertandingan sudah dimulai. Namun Seichi belum juga menyelesaikan kegiatannya. Seichi berkata karena dia memakan roti pemberian dari Lelone. Dirinya harus menderita di dalam toilet. Sedangkan di arena, mendadak Pak Bana terikat. Akan tetapi Pak Bana malah menunjukkan ekspresi mesumnya. Sontak saja Agnos dan kawan-kawan merasa geli. Tidak lama kemudian muncullah dua pengikut sekte Dewa Iblis di arena pertandingan. Lalu keduanya pun langsung membuat perisai agar seluruh murid Akademi Sihir tidak bisa kabur. Sebab nantinya seluruh penghuni Akademi Sihir akan dijadikan tumbal untuk kebangkitan Raja Iblis baru. Kemudian para siswa terjebak mencoba menghancurkan perisai. Namun serangan mereka malah menyerang diri sendiri. Kemudian Anggulia pun menjadikan ketiga teman Tera sebagai budaknya. Karena berada dalam pengaruh Anggulia, ketiga budak pun menyerang Tera. Berkat pertolongan Berat, Tera terselamatkan. Lantas Tera kesal ditolong oleh Berat. Sementara itu, Demelius pergi bersembunyi untuk mengamati pertarungan. Demelius menyerahkan semuanya kepada Anggulia. Sedangkan Brut meminta Tera dan Helena untuk membuang rasa benci untuk bekerja sama menghadapi Anggulia. Sebab Anggulia sangat kuat, bila mereka menyerang secara sendiri-sendiri akan kesulitan untuk mengalahkan musuh. Sehingga Tera dan Helen pun bersedia untuk bekerja sama. Kemudian Tera menyerang Anggulia. Anggulia merasa sudah menusuk Tera dengan senjata payungnya. Namun Tera mengeluarkan sihir penghalang, membuat senjata Anggulia tidak dapat menembus tubuhnya. Selain itu, Helen and the Gang memberikan serangan kepada Anggulia, sehingga Anggulia teriak kesakitan. Bersamaan dengan penyerangan itu, topeng Anggulia terlepas. Terlihatlah wajah asli dari Anggulia. Dari kejauhan, Demelius merasa senang. Karena bila topeng Anggulia tidak melekat lagi pada wajahnya, maka Anggulia akan mengeluarkan kekuatannya secara penuh. Dengan penuh kemarahan, Anggulia memberi pelajaran pada Brut and the Gang. Kini Brut dan kawan-kawan terkulai lemah tidak berdaya. Melihat kecantikan wajah Helen, Anggulia sangat benci. Lantas Anggulia ingin menghancurkan wajah Helen. Di saat Anggulia menyerang Helen, Mithras mencegahnya. Kemudian Mithras berkata, dia tidak akan membiarkan Anggulia melukai murid-muridnya. Sementara Seichi belum juga menyelesaikan kegiatannya di toilet. Sarya dan Origa terus bertanya bagaimana kondisi Seichi. Lantas Seichi berteriak histeris kalau dirinya dalam keadaan yang tidak sehat. Selanjutnya Anggulia menertawakan kemarahan Beatrice. Lantas Anggulia memanfaatkan Agnos untuk membuat Beatrice jatuh dalam keputusasaan. Sehingga Anggulia menghipnotis dan memerintah Agnos menyerang Beatrice. Brut dan kawan-kawan coba menyadarkan Agnos bahwa yang dia hadapi saat ini adalah gurunya sendiri. Namun suara Brut dan kawan-kawan tidak sampai kepada Agnos. Lalu Anggulia meminta Agnos untuk mengeluarkan isi hatinya. Lantas Agnos berkata bahwa dirinya bisa menguasai sihir karena ajaran dari Seichi. Sementara Beatrice tidak bisa berbuat banyak sebagai seorang guru. Sontak saja perkataan Agnos itu membuat hati Beatrice serasa sedikit diiris silet. Kemudian Brut and the Gang memohon agar Beatrice tidak percaya ucapan Agnos yang tengah dalam pengaruh sihir Anggulia. Brut dan kawan-kawan yakin bahwa Agnos tidak mungkin berpikiran demikian. Meski demikian, Beatrice tidak akan menyerah dan selalu akan menjadi guru bagi Agnos dan kawan-kawan. Kemudian Beatrice menjitak kepala Agnos menggunakan buku. Karena biasanya setiap kali Agnos melakukan kesalahan, Beatrice akan menempeleng Agnos melalui perantaraan si buku. Sehingga perasaan Beatrice pun tersampaikan pada Agnos. Menurut Berat, selama ini Agnos menyadari betul perasaan Beatrice. Walau kasar, tetapi penuh dengan kehangatan dan kasih sayang terhadap semua muridnya. Hal itu bisa dirasakan jelas oleh Agnos.
maka Agnos bisa lepas dari pengaruh sihir Anggulia. Sontak saja Anggulia kesal sekaligus heran, baru kali ini hipnotisnya itu bisa digagalkan. Setelah itu Agnos pun mau terjatuh dan ditangkap oleh teman-temannya. Lalu Beatrice mengajar Anggulia tanpa rasa ampun. Sebab telah memanfaatkan muridnya demi keuntungan pribadi. Akhirnya Anggulia terkapar dibuat oleh Beatrice. Semua murid kelas F pada senang melihat Beatrice yang mengalahkan musuh. Lalu Agnos menangis dan meminta maaf kepada Beatrice. Lalu Agnos tidak mengerti walau dia harus melakukannya. Sebab Agnos merasa dirinya ini tanpa sadar telah melukai perasaan Beatrice. Kemudian teman-teman Agnos pada meledeknya. Lalu Helen memberitahu bahwa Agnos tadi berkelahi dengan sang guru. Sontak saja Agnos terkaget-kaget. Kemudian Agnos dan kawan-kawan beserta Beatrice mengobrol dengan gembira. Sehingga mereka mengacuhkan Demeleus yang sedang berbicara. Karena tidak digubris, Demeleus menyakiti Pak Bana. Akhirnya Beatrice dan kawan-kawan sadar kalau musuh masih ada satu orang lagi. Semuanya pada kaget mengapa mereka tidak mengetahui keberadaan Demeleus. Lalu Beatrice beserta para murid kelas F menyerang Demeleus. Dengan mudahnya Demeleus menghindari dan malah dirinya memberi pukulan telak pada guru serta murid-murid kelas F. Tiba-tiba Anggulia sadar dari pingsannya. Kemudian meminta kekuatan Demeleus. Akan tetapi, Demeleus malah mengejek dan mengatakan Anggulia tidak berguna. Di kesempatan itulah, Demeleus menginfokan bahwa Anggulia bukanlah pengikut sekte Dewa Iblis. Karena tidak ada tato di tubuh Anggulia. Di momen itulah Demeleus memperlihatkan tatonya. Sontak saja, Anggulia putus asa, mati tertelan mata iblis. Kemudian Beatrice mengeluarkan jurusnya ke arah Demeleus. Namun serangan itu tidak berdampak pada Demeleus. Hanya baju Demeleus saja yang compang-camping. Karena baju kesayangannya itu dirusak oleh Beatrice. Demeleus ingin Beatrice mengganti menggunakan nyawanya. Namun Demeleus berubah pikiran dan hendak membantai para murid kelas F agar Beatrice terguncang. Akan tetapi Beatrice menghadang. Lantas Demeleus mengeluarkan serangan. Tiba-tiba saja Seichi datang ke arena mencegah tindakan Demeleus. Sontak saja Demeleus kesal diganggu sama Seichi. Secepat kilat Seichi membawa Beatrice berpindah tempat. Semua murid pada senang atas kehadiran Seichi. Entah kenapa Demeleus merasakan kekuatan yang dahsyat dari Seichi. Meski demikian Demeleus tidak gentar dan mulai memasang banyak sihir untuk menyerang Seichi. Lalu Seichi meminta Saria dan Origa membantu murid-murid yang terluka. Kemudian Seichi berjalan dengan penuh kemarahan ke arah Demeleus. Secepat kilat, Seichi menghindari setiap serangan. Bahkan pergerakan Seichi pun tak bisa terbaca. Kemudian Seichi memberikan bogeman mentah pada Demeleus. Hingga dirinya pun terserap ke mata iblis. Bersamaan dengan lenyapnya Demeleus, perisai musuh dan tali menjerat Pak Bana yang menghilang. Setelah itu semua murid pun serta Beatrice mengagumi akan kehebatan Seichi. Lalu Agnos berkata kalau saja Seichi ada di arena sejak awal, maka musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara Brut membantu Terra. Kemudian Terra mengatakan apakah dia terlihat menyedihkan. Menurut Brut, Terra tidak tampak seperti itu. Setelah itu Terra pergi meninggalkan arena pertandingan. Di lain sisi, anggota pengikut sekte Dewa Iblis sedang mengadakan rapat. Karena Demeleus dan Anggulia gagal melakukan tugas, salah satu dari anggota pengikut sekte Dewa Iblis dan melanjutkan tugas tersebut. Selanjutnya Saria and the Gang menangisi Seichi. Lalu Seichi ditemani oleh Airi berada di dalam gerbang kematian. Kemudian Seichi berkata, siapa ini Airi? Lantas Airi mengatakan bahwa dia adalah teman SMP Seichi. Mendadak muncullah suara aneh yang mengatakan Seichi telah meninggal. Apabila Seichi ingin hidup, maka dirinya harus memenangkan semua permainan. Setelah itu kuis pun dimulai, di mana Seichi harus menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau Seichi salah, dirinya tidak akan bisa kembali hidup-hidup.
Adapun pertanyaannya adalah, apakah Airi bersikap baik karena merasa berteman sama Saichi? Agar kecurangan tidak terjadi, Airi diikat dan mulutnya ditutup. Kemudian Seichi menggunakan skateboardnya mengitari suara sambil memikirkan jawaban terbaik. Setelah lama berpikir, Seichi memilih statement, Airi ini bersikap baik karena merasa berteman adalah salah. Ternyata jawaban Seichi benar 100%. Sehingga pertemuan Seichi dan Airi diperlihatkan. Kala itu Airi makan sendirian di loteng. Tiba-tiba saja ada lalat yang menghinggapi makanan yang ada di sumpit Airi. Sontak saja Airi menjatuhkan sumpitnya. Kemudian Seichi memberikan sumpit miliknya kepada Airi. Setelah itu Seichi bertanya mengapa Airi selalu sendirian, padahal tidak mendapatkan rundungan seperti Seichi. Lantas Airi berkata dirinya tidak percaya diri. Lalu Seichi mengatakan kalau Airi ini sangat manis. Jadi Airi tidak perlu merasa rendah diri. Airi bisa berkomunikasi dengan lainnya, sama seperti ketika Aika berbicara dengan Seichi. Entah kenapa obrolan itu membawa perubahan pada diri Airi. Setelah mengetahui bahwa Airi si wanita penyendiri, Seichi jadi ingat. Airi mulai menyukai Seichi dan ia banyak menghabiskan waktu mengobrol dengan Seichi. Lalu Airi mengatakan dia akan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Seichi. Di sisi lain nampak Raja Iblis yang sedang melihat foto Gustel dan Alice yang merupakan perwakilan kerajaan Wimbledon. Menurut Raja Iblis, Alice terlihat sangatlah menarik. Sementara Raja Kerajaan Wimbledon sedang duduk di singgasana. Ia merasa Gustel dan Alice adalah sosok yang tepat untuk berbicara sama Raja Iblis. Sedangkan Gustel sedang sibuk dengan otot-ototnya dan Alice sedang asik sama cambuknya. Adapun di babak terakhir, Seichi dan Airi berhadapan sama kelompok bunga mawar yang dipimpin oleh Guru Miku. Sehingga terjadilah kejar-kejaran antara kelompok bunga mawar dan Seichi and the gang. Setelah itu Seichi mengejar kedua murid Guru Miku hingga babak belur. Lalu Seichi membawa Airi kabur. Namun berhasil ditangkap oleh Guru Miku. Saat bertanding Guru Miku membuat Seichi tebar. Akan tetapi Seichi berusaha bangkit melawan Guru Miku. Pada akhirnya Guru Miku berhasil dikalahkan. Setelah itu Seichi dan Airi menuju gerbang kehidupan. Tidak lama kemudian Seichi serta Airi sadarkan diri. Semuanya menyambut haru dan Seichi yang telah sadarkan diri. Di sisi lain nampak anggota pengikut sekte Dewa Iblis yang memberi laporan bahwa kedua rekan mereka tengah melaksanakan tugas. Sementara Seichi and the gang dikagetkan dengan kedatangan Louis yang dalam kondisi kritis. Selanjutnya Louis mendapat perintah dari Raja Renz untuk menjemput Seichi dan Saria. Mereka diminta hadir pada saat aliansi bangsa manusia dengan bangsa iblis. Namun Louis datang dalam keadaan yang terluka. Di sisi lain, anggota guild mencari kandidat baru. Karena nantinya mereka akan menyambut pihak dari kerajaan iblis. Pada saat proses seleksi, para peserta tidak ada satupun yang memenuhi kriteria. Mendadak muncullah pria berambut kuning bernama Vitor, yang merupakan anggota pengikut sekte Dewa Iblis. Vitor ini datang untuk menunjukkan kebolehannya. Lantas si gendut mengetes Vitor dengan melempar dodot berisi susu. Kemudian Vitor mampu menebak kandungannya dan meminum susu itu. Saat melihat gaya Vitor, si gendut mengaguminya. Kemudian anggota guild lainnya pun menguji goyangan pinggul Victor. Saat melakukan aksi tersebut, Vitor terlihat sangat cepat dalam menggoyangkan pinggangnya. Kemudian Gustel ikut juga dalam atraksi itu. Berdasarkan kecepatan Vitor, dia berhasil melewati uji goyang pinggang. Setelah itu, Gustel memeriksa otot-otot si Victor. Lantas si Vitor memperlihatkan bentuk ototnya. Sontak saja semua anggota guild tercengang karena takjub dengan otot-otot si Victor. Karena Vitor memenuhi semua kriteria dirinya dan secara resmi dijadikanlah anggota guild. Tidak lama kemudian waktu jam berkunjung perwakilan kerajaan iblis pun tiba. Sehingga Alice dan kawan-kawan pun segera ke istana. Tidak lama kemudian Raja Iblis Lutia beserta ketiga jenderalnya tiba di sana. Mereka langsung disambut oleh Raja Renz dan anggota guild. Di sisi lain Zakia berjalan di lorong istana teringat akan nasib Kaisar Alf.
Di tengah perjalanannya, Zakia melihat ke suatu ruangan. Ternyata Helio tengah berbicara dengan Pik melalui bola kristal. Saat mengetahui rencana jahat Helio, Zakia langsung menebasnya. Namun Helio keburu kabur dan berkata bahwa Zakia tidak dapat menghentikan kebangkitan Dewa Iblis. Karena mengingat pesan dari Kaisar Alf, bila sesuatu terjadi padanya, Zakia harus bekerja sama dengan kerajaan lain. Sehingga Zakia melakukan perjalanan. Namun di tengah jalan, salah satu pengikut sekte Dewa Iblis bernama Destra menghalaunya. Terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya, di mana Destra lebih unggul dibandingkan dengan Zakia. Dalam kondisi kritis, Zakia sempat mengeluarkan jurus pedang Vivtria, namun tidak memberikan dampak pada Destra. Ketika Destra mau membunuh, Zakia dihentikan oleh Louis. Meski demikian, Louis berakhir dengan kekalahan. Lalu Louis mengatakan kalau gurunya Seichi lebih kuat dari Destra. Lantas Destra mau membantai Louis, tetapi Zakia menjadikan dirinya sebagai tameng. Akhirnya Zakia terluka parah. Mendadak Destra teringat kisah lampaunya. Karena hal itu, pengikut Dewa Iblis pergi dari TKP. Sementara Zakia memberitahu bahwa pengikut sekte Dewa Iblis akan membangkitkan kembali pimpinan mereka. Jika hal itu sampai terjadi, kekacauan akan melanda seluruh negeri. Begitulah peristiwa mengapa Louis bisa terluka. Saat mengetahui kisah itu, Seichi dan Saria menyemangati Louis. Karena mereka nantinya bisa lalui itu semuanya. Sementara itu, di kerajaan Wimbledon, anggota guild dan kelompok kerajaan iblis sedang bertengkar. Lalu Raja Iblis Lutia dan Raja Reigns coba menenangkan para anggota masing-masing. Namun pertengkaran tidak kunjung mereda. Sehingga si Victor pun secara tegas berteriak meminta kedua kubu menghentikan tindakan konyol mereka. Kemudian Victor berkata, masalah kecil tidak boleh memecah belah persatuan aliansi. Sontak saja, nasihat Victor menyadarkan anggota guild dan kelompok Raja Iblis. Lantas kedua kubu berbaikan dan saling berpelukan. Tidak lama kemudian, Seichi and the Gang tiba di ruangan pertemuan. Ketika melihat aksi kedua kelompok, Seichi merasa dia salah masuk ruangan. Namun Raja Reigns memanggil Seichi. Sewaktu melihat Louis terluka, Raja Reigns keheranan. Setelah mengetahui cerita dari Louis mengenai sekte Dewa Iblis, kedua kerajaan sepakat menjalin kerjasama. Sehingga aliansi bangsa manusia dan kaum iblis resmi terbentuk. Di saat Seichi and the Gang berangkat menuju kerajaan Wimbledon, Camper menyamar jadi Airi. Setelah itu, Airi KW berpisah jalan dengan Kanazuki. Entah mengapa, Kanazuki ini merasa ada yang aneh dengan Airi KW. Lalu Airi KW berada di toilet pria. Lantas Agnos dan kawan-kawan heran mengapa Airi KW bisa ada di sana. Mendadak Airi KW menyerang Agnos and the Gang, membuat mereka keheranan. Kemudian Airi KW berubah bentuk menjadi Saria dalam wujud manusia maupun gorila dan menyerang geng Agnos. Setelah itu Airi KW hendak membunuh Lulene dari belakang. Namun Lulene menyadari langsung bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Lulene marah kalau Airi KW merebut makanannya. Akan tetapi Lulene berubah pikiran dan membagi kuenya kepada Airi KW. Saat Lulune menyebut Airi KW sebagai temannya, membuat Camper menjadi terharu. Sehingga Camper dalam rupa Airi tidak jadi membunuh Lulune. Memilih pergi dari sana, kemudian Camper menyamar menjadi Lulune hendak membunuh Origa. Di tengah guyuran hujan, Origa menyerahkan payung kepada Lulune KW. Lagi-lagi Camper mendengar kata teman, menyebabkan dirinya mengurungkan niat membunuh Origa. Kemudian Camper teringat saat teman-temannya merundung. Ketika gelar bangsawan keluarganya dicabut, lantas Lulune KW pergi meninggalkan Origa. Setelah gagal membantai Lulune dan Origa, Camper menyamar menjadi Seichi. Lalu dalam wujud Seichi, Camper ingin mendekati Artoria. Di sisi lain, Saria dan Seichi berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Kemudian Saria pergi membeli minuman. Sesudah belanja, Saria melihat Destra yang sedang duduk termenung. Lalu Saria mendekati Destra dan menyapanya. Sontak saja Destra kaget melihat wajah Saria yang sangat mirip dengan ibunya. Di sela obrolan Destra dengan Saria, Seichi datang menghampiri. Lantas Destra menyapa Seichi. Seichi keheranan mengapa Destra bisa tahu soal dirinya.
Kemudian Destra mengatakan kehebatan Seichi telah tersohor. Bisa dikatakan Seichi ini adalah sosok pahlawan. Makanya Destra bisa tahu mengenai Seichi. Setelah itu Destra bisa pamit meninggalkan Saria dan Seichi. Sambil berjalan, Destra berkata, suatu saat dia dan Seichi dan kawan-kawan akan bertemu lagi. Sementara di akademi, Seichi KW mendekati Artoria sembari berkata kalau dia ingin memeluk. Sontak saja Artoria merasa malu langsung menampol Seichi KW. Setelah itu Artoria mengatakan kalau dia mencintai Seichi. Pernyataan Artoria membuat Kamper meleleh. Lalu Kamper teringat di mana kedua orang tua kandungnya tidak menganggap dirinya. Kemudian Artoria mengatakan Seichi KW boleh memeluknya. Namun Seichi KW merasa malu. Karena diabaikan Seichi KW, Artoria menghajarnya. Kini Kamper menikmati menjadi Seichi. Hari-harinya sebagai Seichi, Kamper jalani dengan bahagia. Kamper mengerti mengapa semua orang sangat menyukai Seichi. Lalu saat di pekarangan akademi, Seichi KW tengah menikmati makanan bersama teman-temannya. Suasana saat itu diselimuti dengan tawa. Di momen itulah Pak Bana mengatakan kalau Sekte Iblis sekarang tengah bergerak. Belum sempat Pak Bana menyelesaikan ucapannya, orc menyerang. Lalu Seichi KW melindungi teman-teman dari serangan orc. Melihat tatapan Seichi KW, orc memilih kabur. Kemudian Kanazuki datang mengatakan kalau Seichi di hadapan mereka bukan yang asli. Selama ini Kamper menyamar menjadi Airi dan lainnya. Kanazuki bercerita dia menemukan Airi asli di kandang ayam. Lantas Airi bercerita dia tidak sadar mengapa bisa berada di kandang. Karena tidak bisa mengelak dari tuduhan. Kamper menampakkan wujud aslinya. Lalu Kamper memberitahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 petinggi Sekte Iblis. Awalnya Kamper mau membunuh teman-teman Seichi. Namun seiring berjalannya waktu, Kamper mengurungkan niatnya. Malahan Kamper ingin melindungi Artoria and the gang. Kamper ingin menjadi seperti Seichi. Lalu Kanazuki berkata kalau Kamper pasti bisa melakukannya. Setelah itu Kamper pergi dari sana. Lantas Pak Bana mengatakan dengan kekuatan Kamper dia mudah membunuh mereka. Namun Kamper tidak melakukannya. Jadi Pak Bana percaya ketulusan hati Kamper. Setelah itu Kamper pun berada di suatu tempat bertemu dengan anggota Sekte Dewa Iblis. Kamper menyatakan dia akan keluar dari keanggotaan. Sebab Kamper mempunyai tujuan baru, yaitu mencintai dan dicintai. Mendengar ucapan itu, salah satu anggota Sekte Dewa Iblis pun langsung menyerang Kamper. Selanjutnya Victor tidak sabar ingin membunuh Raja Reigns. Sementara teman-temannya diguil pada mabuk-mabukan. Sedangkan si gendut menatap langit. Mendadak dirinya terjatuh hingga pingsan. Keesokan harinya, Victor and the gang berada di kamar si gendut. Victor dan Guste sedang menyelidiki mengapa si gendut bisa mati. Lalu Elis mengatakan kalau gendut belum mati. Akan tetapi, Victor dan kawan-kawan tidak menggubris ocehan Elias. Lantas kedua pria penyuka otot itu sibuk melakukan investigasi. Kemudian salah satu anggota guild menyebut kalau gendut ini dibunuh anggota Sekte Dewa Iblis. Setelah memeriksa, Victor meyakini bahwa pelakunya ini bukanlah Sekte Dewa Iblis. Lalu Gustel dan kawan-kawan mulai menanyai satu persatu anggota guild. Lantas para anggota guild protes mengapa mereka dituduh. Berhubung penyelidikan perlu dilakukan, para anggota guild akhirnya bersedia diinterogasi. Dengan berbagai cara, Victor dan Gustel menganalisa. Namun tidak satupun yang tertuduh terbukti bersalah. Tidak sengaja, cairan biru terkena bagian pakaian Gustel. Karena membiru, Gustel histeris, mengatakan dirinya ini adalah pembunuh gendut. Akan tetapi, Victor menenangkan Gustel. Lalu Victor mengatakan, sedari awal pakaian Gustel memanglah biru. Jadi Gustel bukan tersangkanya. Melihat tindakan konyol Victor dan Gustel, Elisanya geleng kepala. Setelah itu pemakaman si gendut pun dilakukan. Lagi-lagi Elis mengatakan bahwa gendut belumlah meninggoy. Namun tidak ada satupun anggota guild yang mendengarkan ocehan Elias. Di tengah kesedihan itu, si gendut akhirnya terbangun. Sontak saja, Gustel dan kawan-kawan mengira gendut telah menjadi zombie. Lalu gendut bercerita saat dirinya melakukan panggilan alam menggunakan botol. Tidak sengaja, ia terjatuh, membuatnya pingsan. Untung saja Gustel tidak meminum cairan di botol kaca. Ternyata isinya adalah air seni si gendut.
Setelah itu Gustel dan kawan-kawan berencana pergi ke pemandian. Lantas Alice berjalan pulang diikuti oleh sosok misterius. Ternyata itu adalah Victor yang membuntuti si Alice. Kemudian Victor mengatakan dia akan membunuh Alice. Sontak saja praduga buruk Alice tentang Victor itu telah terbukti. Lalu Victor membogem perut si Alice. Dirasa Alice belum mati, Victor hendak membunuhnya. Akan tetapi Gustel menghalangi dan menyerang Victor. Kemudian Gustel pergi ke arena pertarungan di mana Victor sedang menunggunya. Dimulailah pertarungan sengit antara kedua penyuka otot itu. Di sela pertarungan, Victor merasakan kalau Gustel merupakan lawan yang selama ini dia cari. Selama pertandingan, Victor dibuat kagum dengan ketahanan dari si Gustel. Mendadak tubuh Victor pun bergetar. Di akhir pertarungan, Gustel memperlihatkan kekuatan ototnya membuat Victor terkaget-kaget. Saat pertarungan di menit terakhir, Victor tahu kalau dirinya ini sudah kalah. Namun Gustel mengalah pada dirinya. Kemudian Victor berpamitan pada Gustel yang tengah terlelap. Di tengah perjalanan, Jutis menghampiri Victor. Lalu Victor mengatakan dirinya akan kalah bertanding karena menemukan lawan yang kuat. Setelah itu, Jutis mengatakan kalau dia memiliki kekuatan berpindah ruang, waktu, dan dimensi. Sehingga Jutis tahu bahwa Victor tidak peduli pada sekte Dewa Iblis. Lantas Jutis membunuh Victor dalam sekali serang. Di sisi lain, Seichi sedang galau karena dirinya tidak bisa mengeluarkan sihir apapun. Dari kejauhan, Pak Bana memperhatikan Seichi. Selanjutnya Destra teringat akan Guru Libero. Kenangan tersebut amat menyakitkan bagi Destra. Sehingga Destra ingin menghapusnya. Saking kesalnya, Destra melayukan anemono bunga favoritnya Guru Libero. Di sisi lain, Pak Bana memberitahukan kabar mengejutkan kepada Seichi and the Gang. Di mana Seichi si pemakan buah evolusi berkaitan dengan sekte Dewa Iblis. Untuk menjelaskan lebih detail, Beatrice menceritakan sejarah terciptanya buah evolusi. Dahulu kala dewa pemberontak sangat membenci para dunia. Sehingga dewa pemberontak pun menyerang seluruh para dewa. Peristiwa itu membuat dunia menjadi kacau. Bahkan meluluh lantahkan tempat tinggal manusia di muka bumi. Untuk menghentikan aksi dewa pemberontak, para dewa menyegelnya. Karena kebencian dewa pemberontak begitu dalam, terciptalah kristal-kristal kebencian yang berbuah menjadi buah evolusi. Para dewa berusaha menekan pertumbuhan buah evolusi. Tidak lama kemudian, buah evolusi menjadi buah legendaris. Sebab kelangkaannya. Setelah mendengarkan kisah itu, Lulune bertanya seberapa banyak Seichi menyantap buah evolusi. Lalu Seichi menjawab dia telah melahap 10 buah evolusi. Lantas Pak Bana dan Beatrice pun terkaget. Ternyata Seichi ini memakan buah evolusi dalam jumlah maksimal. Meski demikian, Pak Bana akan berusaha melindungi Seichi. Sebab itulah tujuan dari Pak Bana meminta Seichi menjadi guru di Akademi Sihir Berdabor. Kemudian Pak Bana menceritakan sosok Destra, di mana Destra ini adalah mantan murid Akademi Sihir Berdabor. Kala itu pada pertempuran dewa pemberontak alias Dewa Iblis melawan para dewa, keluarga Destra terkena dampaknya. Lantas Pak Bana dan Libera pun tengah berpatroli bertemu dengan Destra. Pak Bana berusaha menghibur Destra. Akan tetapi, Destra malah marah-marah dan mengutuk semua para dewa termasuk Dewa Iblis. Selepas meluapkan kekesalannya, Destra menangis terseduh-seduh. Lalu Libera memeluk Destra untuk menenangkannya. Libera ikut merasakan kesakitan yang dialami Destra. Kemudian Destra dibawa ke akademi menjadi murid di sana. Sementara Libera sebagai wali kelas Destra, hubungan Destra dan Libera pun sangat dekat. Hingga pada suatu hari peristiwa naas menimpa Akademi Berdabor. Untuk melindungi Destra, Libera mengorbankan nyawanya. Karena kematian Libera memberi pukulan berat bagi Destra, sehingga Destra memiliki kebencian dan keputusasaan yang luar biasa dalamnya. Dewa Iblis memanfaatkan perasaan luka Destra. Karena itu, Destra menyantap buah evolusi dan berubah menjadi si kejam Destra. Pak Bana sendiri tidak mampu menolong Destra. Sementara Jutis mengingatkan Destra untuk segera beraksi menangkap Seichi. Kemudian Destra mampir ke akademi. Lantas Pak Bana mencoba menghentikan aksi Destra. Akan tetapi Destra sangat kuat langsung menumbangkan Pak Bana. Setelah itu Destra membawa Seichi dan Saria ke dunia keputusasaan. Setibanya di sana, Destra menginfokan bahwa dirinya akan membantai seluruh para dewa.
Untuk pertama kalinya, Destra akan membunuh Dewa Iblis. Dengan memanfaatkan energi negatif yang ada pada tubuh Seichi, si pemakan buah evolusi. Destra akan membangkitkan Dewa Iblis. Sementara Saria terkagum-kagum melihat benda yang melayang di udara. Lantas Seichi meminta Saria untuk tetap tenang di posisinya. Destra mengatakan kalau Saria adalah tamu istimewanya, yang tentunya akan menyaksikan pertandingan Seichi dan dirinya. Setelah itu dimulailah pertandingan antara Seichi dengan Destra, di mana Destra lebih unggul dari Seichi. Apalagi Seichi tidak bisa memakai sihir. Sementara Jutis tertawa riang, sebab sebentar lagi Dewa Iblis akan bangkit. Sedangkan Destra berhasil menusuk tubuh Seichi. Destra juga ingin melenyapkan Seichi secepat mungkin. Selanjutnya Saria menghentikan tindakan Destra yang ingin menghabisi nyawa Seichi. Sehingga terjadilah pertempuran antara Saria dengan Destra. Akan tetapi Saria berhasil dilukai oleh Destra. Melihat Saria yang tidak berdaya, Seichi segera menghampirinya. Lalu Saria berkata dia tidak menyesal bila harus meninggal sekarang, karena hidupnya bersama Seichi dipenuhi kebahagiaan. Tidak lama kemudian, Saria menutup matanya. Lalu Destra mengatakan bahwa dia telah membuat Seichi dalam jurang keputusasaan. Seharusnya Seichi akan membangkitkan Dewa Iblis. Kemudian tubuh Seichi mengalami pergolakan di mana Dewa Iblis segera bangkit. Destra sangat senang mengetahui bahwa Seichi ternyata dapat berubah menjadi Dewa Iblis. Dalam kesakitan, Seichi berteriak keras. Kemudian Seichi berada di suatu tempat di bagian terdalam dirinya. Seichi dapat melihat kelas balik kehidupannya, sehingga Seichi merasa dirinya akan mati. Lalu Destra ikut nimbrung dalam kekalutannya Seichi. Destra berusaha memprovokasi Seichi untuk berubah secepatnya menjadi Dewa Iblis. Namun Saria muncul memberikan pencerahan pada Seichi, di mana Saria mengatakan bahwa cinta dia dan Seichi akan terus melaju tumbuh. Sehingga Seichi pun tidak jadi terpengaruh. Seichi berujar bahwa dirinya tidak sama seperti Destra, sebab Seichi pernah merasakan penderitaan serta kekecewaan. Maka Seichi bisa membantu orang-orang ke jalan yang lebih baik, mengeluarkan orang-orang dari jurang keputusasaan, agar bangkit semangat juangnya. Terlihat semua orang yang pernah Seichi tolong pada berterima kasih kepadanya. Sontak saja Destra tidak percaya hal di luar nalar itu bisa terjadi. Malahan buah evolusi bukan menjadi pembangkit Dewa Iblis, melainkan menjadi bagian kekuatan Seichi. Kini buah evolusi selesai berpadu pada Seichi dan melahirkan kekuatan cinta. Bersamaan dengan itu, orang-orang mati kembali hidup dan yang sakit menjadi sehat, seperti Zakia, Kamper, Vitor, Gustel, dan Pak Bana. Sementara Seichi dalam mode berkilau-kilau menyanyikan lagu cinta disertai tarian. Sontak saja, Destra pun terheran-heran dengan kejadian aneh di depan matanya itu. Begitu pula dengan Jutis yang terkejut bahwa Dewa Iblis itu tidak bisa bangkit. Kemudian Destra menyerang Seichi secara bertubi-tubi. Akan tetapi, kekuatan cinta Seichi mampu melenyapkan semua serangan Destra, sehingga akhirnya Destra tidak berdaya meratapi kegagalannya. Lalu Destra berujar mengapa Seichi tidak memahaminya. Awalnya Destra mengira Seichi bisa menjadi temannya dalam satu lubang penderitaan. Namun kini sebaliknya, Seichi nampak bahagia. Sangat berbeda dengan Destra. Setelah itu Seichi pun berkata bahwa dia dan Destra adalah serupa, sehingga Destra juga bisa seperti Seichi. Lantas Seichi memeluk Destra. Destra pun merasakan kehangatan dan kebaikan hati Seichi. Lalu Destra mengucapkan terima kasih kepada Seichi. Tidak lama kemudian, Destra membunuh dirinya sendiri. Seichi tidak tinggal diam dan berusaha menolong Destra. Namun kenyataannya berkata lain. Destra telah mengembuskan nafas terakhirnya. Di kematiannya, tampak wajah bahagia yang menyelimuti raut muka Destra, sebab dirinya akan menyusul guru Libera. Tiba-tiba saja Saria hidup kembali, langsung menyapa Seichi. Sehingga terjadilah adegan baper-baperan antara kedua pasangan kekasih itu. Kemudian Saria dalam bentuk gorila menggendong Seichi untuk melakukan perjalanan pulang ke Akademi Berdabor. Setibanya di sana, Seichi langsung pergi ke ruangan Pak Bana. Di sana semuanya pun sudah menyambut Seichi. Lalu Pak Bana bertanya bagaimana Destra.
Dengan berat hati, Seichi memberitahukan bahwa Destra ini telah tiada. Kini semuanya telah menyambut gembira kedatangan Seichi dan Saria. Setelah itu Seichi pun panik dengan para selirnya. Tampak Seichi yang beserta wanitanya menikmati kebersamaan mereka. Di sisi lain, terlihat Gustel sedang minum bersama dengan Vitor. Sementara Raja Reigns dan Raja Iblis Lutia sedang mengadakan pertemuan. Sedangkan Camper tengah mengajar para murid kelas F. Kemudian terlihat bayangan Destra sedang berada di padang bunga anemono. Dari kejauhan, Libero memperhatikan murid kesayangannya dengan wajah penuh senyuman. Di kediaman, pengikut sekte Dewa Iblis nampak Gutis duduk di singgasananya. Adapun Seichi dan Saria yang sedang menatap pemandangan yang indah di atas bukit. Dan kemudian, sang MC bersama pujaan hatinya tengah hanyut dalam keromantisan mereka. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Gimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Tentunya dong, cerita yang sering kali melompat-lompat terkadang mungkin perlu perhatian lebih untuk dimengerti cuy. Tapi justru itulah hal yang mungkin bisa menilai jadi tambah unik dari anime ini. Kisah romance komedinya dalam cerita ini menjadi semakin menarik dengan paduan unsur fantasy dan action yang dikombinasikan dengan sangat epik dan menawan. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar aja di bawah. Silahkan tulis pendapat kalian sesuka hati kalian. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan juga di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian lah. Biar Mimin semakin semangat untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah, sampai ketemu lagi dengan Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.